Halo, selamat pagi. Ya, kembali lagi dengan saya guys di Sabtu pagi. Happy weekend ya guys. Semoga hari ini menyenangkan ya untuk kalian dalam menjalani akhir pekan kalian. Jangan lupa membangun hubungan quality time bersama keluarga, sahabat, orang-orang tersayang sehingga antara kita dan sesama kita, bahkan orang-orang yang mungkin selama ini kita jarang duduk cerita dengan dorang, kita jarang mungkin say hi, tapi dengan akhir pekan kita bisa kunjungi mereka, kita juga bisa masak bersama, makan bersama-sama, karena di akhir-akhir sekarang zaman now nih membangun quality time bersama orang-orang terdekat tuh agak sedikit susah karena semua sudah dengan kehidupannya, semua sudah sibuk dengan HP, kadang makan walaupun di meja makan atau di rumah, yang lain fokusnya pegang HP sambil makan. Itu tidak baik ya, tapi kita harus punya waktu untuk benar-benar fokus untuk berbagi, share dengan keluarga, antara kita dan anak-anak, suami atau istri, bahkan teman-teman, bahkan orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak pernah kunjungi mereka, ya di akhir-akhir pekan ini kita bisa memberikan waktu luang untuk bisa kunjungi mereka, mungkin hanya untuk say hi, duduk sebentar aja. Itu hal yang sangat penting sekali kita lakukan dan memang hal-hal itu sudah jarang sekali di zaman now. Cuma kalau memang kita bisa lakukan, patutlah kita lakukan. Oke teman-teman, ngomong-ngomong pagi ini saya mau sarapan. Masih tetap sama ya, sarapannya gini ya. Teman-teman bisa lihat ini buah merah ya, karena stoknya masih ada, daripada tidak habis karena posisinya saya sendiri, jadi saya makan tuh sedikit-sedikit. Jadi pagi ini saya mau sarapan buah merah ya. Buah merah ini ya teman-teman sudah pada tahu, buah merah ini adalah buah khas Papua. Uh, sorry ya. Jadi buah merah ini buah khas Papua yang punya berjuta manfaat ya untuk tubuh, untuk kesehatan tubuh ya. Jika kita konsumsinya dengan baik, diolahnya dengan baik, dimakan dengan cara yang baik, pasti dia juga punya manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi ini makanan yang memang makanan tradisional ya. Mungkin hanya sebagian besar tumbuh di daerah Papua. Saya nggak tahu kalau daerah-daerah di luar Papua ada tumbuh di mana, saya tidak tahu. Tapi karena saya memang asli orang Papua dan inilah makanan yang sering saya makan karena saya lahir dan besar, dari kecil dan besar sudah makan buah merah. Ini makanan yang benar-benar punya manfaat dan nutrisi tinggi untuk tubuh ya. Oke teman-teman, jadi untuk cara makannya tuh ini waktu pada saat potong tuh saya nggak videokan ya teman-teman, karena di dalamnya hatinya tuh terlalu keras, jadi susah sekali. Jadi teman-teman makannya tuh kayak gini, ini kan satu suap. Pada saat kita makan itu minyak-minyaknya atau sari-sarinya itu akan keluar. Jadi kita mimis-mimis gitu biar sari-sarinya tuh keluar. Ini minyak ya teman-teman, benar-benar dia tuh minyak banget. Kalau kita makan seperti ini tuh sari aslinya tuh lebih penuh. Cuma kadang capek juga isap-isap atau mimis-mimis. Jadi kalau daerah-daerah pegunungan tuh biasanya mereka ramas dulu, baru mereka ambil sarinya. Setelah itu bisa masak dengan sayur, bisa masak dengan daging, jadi bisa diolah dengan apa saja, tergantung selera ya. Kalau nenek saya itu dulu waktu kita kecil diambil sarinya terus dibuat bubur atau masak nasi merah. Jadi sarinya, jadi pada saat mau masak nasi
masaknya pakai ini air atau sari dari buah merah ini. Jadi kita makan nasi warnanya merah. Dari waktu saya masih kecil saya ingat sekali. Jadi teksturnya seperti ini ya. Hmm. Jadi hidup itu simple. Kita tahu apa yang kita makan karena sehat itu mahal. Tapi untuk jaga jaga gaya hidup kita untuk lebih sehat itu sebenarnya mudah. Tidak mahal-mahal amat. Yang penting kita bisa tahu pola hidup yang baik, pola makan yang baik, pola istirahat yang baik. Yang buat jadi mahal itu adalah bagaimana gaya hidup kita dengan standar yang tinggi. Jadi jika segala sesuatu kita standarkan menjadi tinggi, dia akan mempengaruhi gaya hidup kita juga. Sehingga tuntutan hidup kita tuh akan semakin tinggi. Apapun yang kita makan, kita pakai, itu pun akan mempengaruhi gaya hidup kita. Harusnya maunya makannya di mall, maunya tidurnya di hotel, maunya mandinya bukan di pantai, maunya mandinya di kolam renang. Karena segala sesuatu akan menentukan standar hidup kita ya. Tapi itu adalah hak masing-masing. Jika kita memang mampu untuk bisa mengelola, mengatur dengan cara yang baik, nggak apa-apa. Intinya segala sesuatu itu pilihan, tapi jangan sampai kita terlambat karena segala sesuatu yang kita tanam hari ini dia akan menentukan hidup kita 5 bahkan 10 tahun ke depan, bahkan untuk kesehatan tubuh kita juga. Apa yang kita makan hari ini, mungkin hari ini kita baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi semakin usia kita bertambah, kualitas tubuh kita atau kualitas daripada kehidupan kita ini akan menurun. Makanya kita harus benar-benar jaga. Oke guys, saya tidak fokus yang hari lagi sarapan. Sorry ya agak jorok. Oke, selamat beraktivitas teman-teman. Tetap semangat. Jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut, jaga sikap. Karena tetaplah berbuat baik dimanapun kita pergi. Menjadi orang baik itu memang kadang semua kembali diri kita. Siapapun, bahkan kepada musuh pun kita harus baik. Jangan pernah ada akar kepahitan dalam hati kita, bahkan pikiran kita. Karena dengan ada akar kepahitan, kita akan mengganggu kualitas hidup kita. Kita harus berani mengampuni, melepas pengampunan kepada semua orang yang membenci kita. Bahkan kalau kita membenci orang lain, bahkan saudara-saudara kita atau istri kita, suami kita, bahkan orang-orang yang menyakiti kita masih tetap ada dalam kehidupan kita, itu akan benar-benar mengganggu kehidupan kita. Jadi untuk masih awal tahun ini, kalau memang kita punya beban, persoalan, masalah dengan orang, harus benar-benar kita lepas pengampunan. Harus berani mengampuni, harus berani untuk berucap maaf. Kalau memang kita yang salah, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Dengan kita mengaku kita bersalah atau mengakui kita kesalahan kita, bukan berarti kita tuh orang yang lemah atau orang yang tidak mampu. Tapi biarkanlah segala sesuatu tuh urusan Tuhan. Kita kembalikan ke Tuhan, karena jangan kita menghakimi, jangan kita menghukum, karena urusan penghakiman lah bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Oke teman-teman, tetap semangat di hari ini untuk menjalani kehidupan ini. Jangan lihat ke belakang tapi fokus ke masa depan, karena yang lalu sudah berlalu. Kita fokus kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Bye bye, tetap bahagia ya.